Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Siang Bu. Saya harapkan masih semangat karena kita hari ini akan membahas sedikit tentang mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial pada kurikulum nasional yang sudah diterapkan di kelas 5 dan kelas 6. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita mau menyamakan persepsi kita seperti apa coding dan kecerdasan artifisial pada jenjang SD, karena kita ada banyak perbedaan pendapat, pandangan, karena coding dan kecerdasan artifisial ini kan menurut kita itu udah kelas tinggi ya kan. Tapi hari ini kita akan samakan persepsi kita. Bapak Ibu, mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial untuk anak SD itu, Bapak Ibu, itu adalah bekal untuk nanti anak SD ini bisa melanjut ke SMP. Jadi dia hanya menekankan penguasaan kompetensi pradasar pada jenjang SD sebagai bekal bagi pembelajaran informatika serta coding di jenjang SMP. Jadi hanya pradasarnya Bapak Ibu. Nah, ini berdasarkan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Coding itu adalah pemrograman atau proses menulis instruksi atau kode agar komputer atau perangkat digital bisa menjalankan perintah. Itu kata KBBI. Kemudian kecerdasan artifisial, kita nggak bilang kecerdasan buatan ya Bapak Ibu, harus kecerdasan artifisial karena ini yang ada di KBBI. Adalah teknologi yang membuat komputer bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Nah, apa kaitannya di SD? Nah, dengan mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial, maka peserta didik akan mengembangkan diri mereka sebagai individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif, mandiri, dan sehat. Nah, Bapak Ibu sedikit melihat menurut naskah akademik yang sudah diterbitkan, ini pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial pada pendidikan dasar dan menengah. Tujuannya ini adalah untuk mengajarkan peserta didik mengerti inti dari esensi pembelajaran berpikir komputasional. Lagi-lagi ini berpikir komputasional ini juga baru, istilah baru untuk kita ya. Nah, ini adalah modul 2 kami Bapak Ibu. Nah, seperti apa berpikir komputasional ini? Apa hubungannya dengan anak murid? Nah, berpikir komputasional berarti Bapak Ibu, peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan masalah atau persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Anak SD bukan komputer, tapi kenapa kita harus berpikir seperti ilmu komputer? Ilmu komputer yang bagaimana? Bapak Ibu, saya akan memberikan contoh. Ini adalah soal pecahkan dan hitung. Kalau saya besarkan, mungkin agak ragu di sana ya Bapak Ibu. Nah, tadi saya bilang coding itu berisi instruksi. Berarti anak itu bisa memecahkan masalah dengan coding, dengan petunjuk. Jadi kalau saya berikan ini soal kepada Bapak Ibu, bagaimana cara Bapak Ibu memecahkan soal ini? Tolong diangkat tangannya Bapak Ibu. Agak aktif kita. Bagaimana Bapak Ibu bisa memecahkan soal ini? Ini codingnya matematika. Kumbang ditambah matahari. Bagaimana konsepnya ini? Bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Kita hari ini mau belajar berpikir komputasional. Cara pertama, Bapak Ibu bagaimana? Lihat gambar. Lihat gambar. Oke, Bu Juwita, setelah lihat gambar atau pola, Baru lihat pola angkanya. sesuaikan dengan angka atau polanya. Kemudian yang ketiga, perlu kita urutannya. Kumbang utama. Apakah urutannya ini bisa berubah? Atau boleh berubah nggak urutannya? Boleh. Bagaimana kalau tiba-tiba kita buat sendiri pelangi jadi di angka 0? Apakah ke bawah itu soal itu berubah? Jadi perlu apa dong? Perlu langkah atau urutan ya kan? Yang pertama itu tadi saya menangkap dari jawaban Ibu Juwita, sangat bagus sekali. Sebelum kita menyelesaikan persoalan ini, kita harus lihat, kita harus menyederhanakan dulu ya kan Bapak Ibu. Disederhanakan dulu, kita mau melihat apa? Pola. Pola ini disesuaikan dengan nomor urut atau angka ya kan? Yang kedua, kita lihat dulu polanya. Kalau dia polanya itu matahari, dia harus angka 0.
Kemudian dia harus berurutan tidak? Berurutan tidak? Harus berurutan. Kemudian, apakah menurut Bapak Ibu perlu memikirkan detail wajah si ikan koi atau ikan itu, ikan badut? Perlu nggak? Berapa dia sisiknya atau irisan putih? Nah, jadi yang pertama kali kita mau menyederhanakannya ini dengan cara kalau anak-anak ini kan, Bapak Ibu, bagaimana cara Bapak Ibu mengingat nomor 0 sampai 9? Berikut dengan gambarnya. Bagaimana caranya? Mari kita sederhanakan. 0 sampai 9, kira-kira nomor urut 1 tanpa harus membaca. Mengingatnya di mana caranya? Seorang guru SD. Bagaimana anak itu cepat mengingat yang 9 itu? Nyanyi dikasih kelinci. Kasih nyanyi. Ada. Apa namanya itu? Kalau singkatan. Kira-kira apa kita buat singkatannya biar cepat? Matahari, mabu, ibegur. Itu udah tahu. Matahari, Dua itu apa? burung hantu, kiwi, bebek, anggur. Coba untuk bintang. Biba, ikan kuper. Biba, ikan kuper. Bintang, babi, ikan kumbang, pelangi. Itu jembatan keledai namanya Bapak Ibu. Jadi untuk mengingat ini, urutan dan polanya ini kita perlu jembatan keledai supaya lebih sederhana. Karena akan stres anak-anak disuruh. Ingat, 9 stres kan? Kita aja stres kan? Maka kita sederhanakan pola yang rumit ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita sederhanakan pola yang rumit ini menjadi sederhana dan lebih mudah dipahami dengan jembatan keledai. Apa hubungan ini dengan coding? Hubungannya adalah Oke, Bapak Ibu, berpikir komputasional. Bapak Ibu, jika kita mengharap anak kita atau kita dapat menyelesaikan persoalan tanpa harus stres, banyak sekarang ini di zaman milenial sekarang. Itu anak-anak itu banyak yang ketika dia ada masalah dia lari. Ada yang bunuh, lebih parah lagi ya kan? Ada masalahnya dia menghindar. Tapi anak dengan kecerdasan atau coding yang sudah, kalau anak-anak ini dari SD itu diajar dengan coding, maka di kemudian hari dia bisa berpikir komputasional. Komputasional berarti yang pertama dekomposisi. Masalah rumit menjadi sederhana. Kita di sini ada soal ya Bu. Masalah rumit menjadi sederhana. Yang kedua tadi kita ngapain? Melihat pola. Nah, kita harus perhatikan polanya bagaimana. Yang ketiga, abstraksi menyaring informasi. Jadi kita Bapak Ibu kalau kita belajar tidak semua atau tidak akan mungkin apa yang disampaikan guru itu langsung lengket di sini kan. Tapi kita akan summarize, meringkas atau menyaring informasi penting saja. Sama seperti kita ketika mengerjakan materi tadi. Kita hanya fokus ke nomor urut dan pola. Kita tidak fokus kepada berapa itu lengannya si bintang laut, nggak perlu. Karena bukan itu informasi yang kita perlukan. Nah, lanjut. Algoritma thinking. Ketika kita mengerjakan soal ini Bapak Ibu, kita harus melakukannya secara berurutan. Kalau kumbang itu nomor urutnya berapa Bapak Ibu? Siapa yang bisa menjelaskan ini Bapak Ibu? Mengerjakan ini, boleh berdiri. Action, foto. Bapak Ibu boleh berdiri. Bapak Ibu, bisakah kita menjawab ini berapa? Bapak Ibu boleh dipilih soalnya yang mana? Kira-kira yang mana yang mau dikerjakan? Nomor 1, kira-kira kumbang ditambah matahari 8 tambah 0. 8 ditambah 0 sama dengan 8. Oke, tepuk tangan dulu juga. Bagaimana bisa dapat seperti ini? Tentu dia pertama, ulangi lagi, dari konsep yang rumit disederhanakan. Yang kedua, polanya itu harus diperhatikan. Yang ketiga, kita harus bisa menyaring informasi mana yang kita perlukan. Dan yang keempat, harus sesuai urutan. Jadi saya masih ingat kemarin ketika kita dikumpulkan oleh ibu kepala sekolah, di suatu hari kita dikumpulkan oleh ibu kepala sekolah. Nah, ibu kepala sekolah memberikan kita semacam penugasan. Bapak Ibu
bagaimana dengan lingkungan kita, kira-kira apa yang kita perbuat untuk lingkungan kita. Itu rumit nggak masalahnya itu? Tapi kita sederhanakan kan, dengan cara apa? Ada ide, Bu, saya bagian ini, Bu, saya bagian ini. Itu bisa sederhana toh? Iya kan? Berarti itu sudah bagian dari berpikir komputasional. Dari yang rumit menjadi sederhana. Oke. Nah, pengenalan pola. Ketika enggak pola. Ketika kita memasak, ada nggak pola berulang? Berulang. Contoh juga mengiris ya kan, itu harus kita kenali polanya. Pola menyapu, ya kan? Pola piket, ya kan? Nah, ini dia abstraksi, menyaring informasi. Nah, ketika kita rapat, sering nggak kita agak lewat dari pembahasan, keluar dari pembahasan. Tapi kita fokuskan kembali kan, karena kita berpikir abstraksi yang perlu saja, nanti itu ya, gitu kan? Nah, itu abstraksi. Oke, ini algoritma. Dia harus bertahap. Apapun yang kita kerjakan, Bapak Ibu, dia harus mengikuti prosedur atau tahapan. Karena kalau tahapannya kita ubah, hasilnya bisa berubah. Ya kan Bapak Ibu? Misalkan kalau kita memasak, itu ada tahapannya kan Bapak Ibu? Gak mungkin itu berubah. Misalnya memasak nasi, gak mungkin kita masukkan dulu beras, baru kita masukkan air. Terbalik kan? Nah itu dia Bapak Ibu, hari ini kita harus berpikir komputasional, berarti murid bisa menyelesaikan masalahnya dengan 4 langkah. Yang pertama tadi dekomposisi, yang kedua pola, yang ketiga abstraksi, yang keempat algoritma. Jadi Bapak Ibu, kita kalau mengajar di coding di SD, kita tidak pemrograman, bukan. Kita sederhana saja. Nah, ini dia. Karena di fase C kita hanya memahami konsep dasar, manfaat dan dampak teknologi digital, memahami sistem komputer tingkat pradasar, menerapkan pengamanan informasi pribadi dalam komunikasi daring dan memanfaatkan internet. Bapak Ibu, jika kita mengajar coding, tidak ada internet, kita bisa mengajarkan coding. Coding itu tidak mundur tentang komputer. Ini kan coding tadi kan Bapak Ibu. Di matematika banyak coding. Di agama, ibu agama bertanya nanti, anak-anak ibu kalau dia azan subuh jam 5, berapa rakaat? 2, itu kan coding. Berarti kalau azan di subuh itu 2 rakaat, itu coding. Di segala mata pelajaran itu bisa diintegrasikan coding. Tidak hanya TIK ya Bapak Ibu. Nah, ini dia. Jadi Bapak Andika yang kelas 5, ada cara kita nanti mengajarkan coding. Yang pertama itu dengan berbasis internet, itu banyak sekali game online. Bisa. Ada yang plug, dia bisa di offline, tapi dia di-download dulu pakai komputer. Nanti kita akan kenalkan dengan Scratch atau Blockly. Nah, kemudian kalau unplug, tidak ada komputer, tidak ada jaringan internet, kita pakai permainan seperti yang saya buat tadi, itu unplug. Misalnya Ibu Cakia lagi semangat ini belajar PKN, ya udah diambilnya nanti kartu-kartu simbol Pancasila, itu disusun, itu sudah coding unplug. Jadi kita sederhanakan saja, kita jangan yang rumit-rumit ya Bapak Ibu. Itu sekedar tentang coding. Nah ini dia. Ketika kita kemarin PS, itu coding dengan balon-balon. Nah, melompat 3 kanan, tuk tuk tuk, kanan 3, kiri 2, itu sudah coding. Bisa Bapak Ibu? Misalnya saya buat, Bapak Ibu konsentrasi supaya supaya konsentrasinya tidak buyar. Bapak Ibu, jika saya bilang pagi, tepuk 3 kali. Ikuti saya. Pagi, siang 1 kali, sore setengah. Pakai suaranya. Iya. Ingat ya Bapak Ibu. Pagi, siang, sore, malam 2 kali. Coba saya buat. Pagi, siang, sore, malam. Mulai. Nah, itu coding. Jadi di S-Breaking pun banyak coding. Nah, di S-Breaking pun banyak coding. Oke, Bapak Ibu, itu coding udah selesai ya Bapak Ibu. Kita ke konsep dasar kecerdasan artifisial.
Bapak Ibu, tadi kecerdasan artifisial itu berarti mesin yang bisa berpikir seperti manusia. Kira-kira Bapak Ibu punya nggak benda yang kalau diajak ngobrol nyambung seperti manusia? Kira-kira aplikasi apa? Aplikasi. Iya, aplikasi. Coba Bapak Ibu ajak ngobrol, pasti dia nyambung. Google aplikasi apa? Meta AI. Apa? Meta Meta AI. AI. Chat Gemini AI. Itu Bapak Ibu, itu kecerdasan buatan itu sudah berpikir seperti Bapak Ibu mengambil keputusan. Hampir ya, tapi tidak seperti kita. Bedanya kita dengan aplikasi AI, kecerdasan buatan, kok manusia bisa mengambil keputusan yang memang logis. Kalau dia AI, dia belum mengambil keputusan secara logis dan belum tentu benar, ya kan Bapak Ibu? Nah, sedikit tentang kecerdasan artifisial. Nah, ini meniru kecerdasan manusia seperti mengambil keputusan, menyediakan dasar penalaran dan karakteristik manusia lain. Nah, ini dia Bapak Ibu. Siapa di sini pengguna YouTube? Ini YouTube. Cek sekarang Bapak Ibu ketika buka YouTube apa yang pertama kali keluar? Coba Bapak Ibu buka YouTube, pasti berbeda-beda hasilnya. Pertama kali buka YouTube Ibu Yanis, yang direkomendasikan video apa? Itu yang mencari ulah. Apa? Bel masuk sekolah. Masuk sekolah. Ibu belum mengetik, dia udah ada rekomendasinya keluar. Apa? Kalau saya Bu, otomatis India. Itu sering ditonton anak Ibu. Jadi untuk melihat YouTube itu Bu, YouTube, Facebook, Instagram, apa lagi? TikTok udah merekam semua aktivitas Bapak Ibu. Sudah terekam. Jadi mereka sudah kenal Bapak Ibu, udah tahu dia Ibu mau apa. Jadi kalau anak-anak kita nanti di rumah yang sudah SMP, SMA bisa kita pantau itu dia tonton apa dengan riwayat itu tontonan. Sudah direkam. Ya Bapak Ibu, ini berarti kecerdasan artifisial. Jadi ibu belum mau mengelik, dia udah datang. Ini kalian mau mengkaji kan? Seperti kita disodorkan. Nah, yang kedua, siapa di sini pengguna translate? Terjemahkan. Ini dulu bahasa Inggris ini ya kan, Bu? Nah, ya kan? Kemudian, siapa di sini pengguna Google Map? Yang takut kesasar? Kalau pigi-pigi. Tetap kesasar juga, tapi ada biasnya, kadang tidak akan. Tapi membantu kan? Masih membantu. Membantu kan? Nah, ini yang Google Assistant. Aku lihat Aplikasi cuaca udah ada langsung tanpa link. Ini ibu-ibu SD 2 di Mandiangi kerjaan ini kan? Shopee. Bisa yang punya apa? Oke. Ini Bapak Ibu. Kemana ini? Bilang. Jaringan. Jadi kembali dia. Majalah. Nah, Bapak Ibu, kita adalah pengguna kecerdasan artifisial. Jadi kalau kita masih pemakai, kita namanya pengguna. Jadi kalau dia pengembang, itu yang menciptakan, misalkan menciptakan aplikasi WA, menciptakan aplikasi Facebook, itu namanya pengembang. Sementara kita adalah pengguna. Oke. Nah, kenapa kita di SD itu harus belajar kecerdasan artifisial? Ternyata Bapak Ibu, kita guru diharuskan bisa memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita supaya dapat memanfaatkan kecerdasan artifisial itu lebih bijaksana dan bertanggung jawab, karena kecerdasan artifisial sekarang itu sangat memantau itu keamanan data pribadi. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sedang mencetan sama si ChatGPT atau apapun itu, tolong jangan mengunggah data pribadi ke media sosial. Mungkin Bapak Ibu karena saking senangnya diunggah, ini anakku. Banyak Bapak Ibu kasus perampokan itu hanya gara-gara seorang itu aktif menggunakan media sosial. Saya sedang berada di sini sendirian di sini, diaktifkannya GPS. Jadi kalau orang-orang jahat itu Bapak Ibu bisa ditemukan dan bisa nanti terjadi perampokan. Jadi hati-hati dengan keamanan data pribadi.
Ya, yang kedua mencegah kecanduan teknologi. Jadi kalau kita sudah belajar kecerdasan artifisial, anak-anak yang suka menonton YouTube atau yang menggunakan game secara berlebihan itu dapat kita kontrol. Dan terakhir, memastikan konten yang diakses adalah konten aman untuk anak-anak. Bapak Ibu, jika kita punya anak-anak, mari kita gunakan akun belajar ID kita untuk login ke YouTube. Jadi kalau anak kita masuk ke YouTube, itu semua terfilter, itu semua yang konten dewasa. Kita nggak tahu Bapak Ibu seperti nanti kita kasih anak kita nonton kan, belum difilter, belum pakai akun belajar, itu nanti keluar aja itu. Bahaya kan? Mohon maaf anak saya si Fauzia itu membuat menggambar foto seperti ada agak terbuka pakaiannya, ternyata itu balerina cappuccino. Itu masih anak TK. Udah tahu dia menggambar pola bajunya kan? Itu kan gak sopan. Itu gawat tidak Bapak Ibu. Jadi kita harus kontrol itu anak-anak kita. Bapak Ibu, ini. Tapi tidak semua kecerdasan artifisial itu akurat seperti yang disampaikan oleh Bu Juwita. Itulah fungsi kita sebagai manusia, bisa melihat benar atau tidak. Jadi Bapak Ibu, kita jangan, misalkan kita ada soal nih, kita langsung caplok dari ChatGPT atau Google, jangan. Itu ada biasnya, ada kelirunya. Sama seperti ini kan udah canggih teknologi sekarang. Gini misalkan, seorang laki-laki Afrika dan mentionnya, mana ada kayak gini mention. Ini kan buatan AI, mana ada seperti mention. Mention itu mewah kan? Ini mention. Ini AI yang kasih, tapi kan rias. Ini seorang pria Afrika yang kaya dan rumahnya, mana ada kayak gini. Berarti si AI itu belum cerdas sepenuhnya karena dia harus membutuhkan banyak data untuk menjelaskan itu rumah yang mana yang kaya, yang mana yang Afrika. Gitu ya Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu? Saya kira ada yang ingin bertanya. Bapak Ibu tolonglah bertanya. Biar bertanya dulu Bapak Ibu. Biar dibuat betul. Ini untuk kepentingan dokumentasi saya. Ada yang bertanya Kak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan kan untuk KA itu, Pak Jadi dari Kasinas. Pada saat kita memperkenalkan KA itu, itu langsung ke menggunakan internet atau secara offline? Oh iya. Jadi ada tahapannya kan? Iya Pak. Oke, terima kasih Pak Andika. Oke. Berhubung kurikulum kita sebenarnya Bapak Ibu belum ada dan ini juga belum dimasukkan ke Dapodik. Jadi saya karena sudah mengikuti pelatihan KKA, jadi saya ajarkan saja hanya dasar-dasar seperti apa coding, dan Bapak bisa ajarkan coding berbasis Unblock. Karena bukunya masih menunggu, seperti apa bukunya saya saja tidak tahu Bapak Ibu. Jadi kita sambil menunggu, kita ajarkan saja coding sederhana kepada anak-anak. Bapak Ibu baik, saya mohon izin, mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak ingin materi saya sia-sia. Jadi saya membutuhkan Bapak Ibu untuk mengerjakan soal sangat gampang saja, hanya butuh handphone. Bapak Ibu, tolong bantu saya untuk membuka handphonenya. Kita akan quiz. Nanti yang dapat nilai tertinggi akan saya berikan bonus. Kita mengerjakan quiz, soalnya hanya kemampuan berpikir komputasional ya Bapak Ibu. Oke, mulai klasik. Kita mulai. Bapak Ibu, silakan dibuka WA-nya. Soalnya hanya saya maunya Bapak Ibu kita keluar dari sini ada ilmu baru. Bagaimana cara saya mengetahuinya? Bapak Ibu dilihat dari siapa yang bisa menjawab paling banyak benar. Silakan Bapak Ibu buka quizzes. Quizzes di mana? Dari Google quizzes. Tadi WA. Iya, nggak usah dari WA lagi, kita quizzes aja langsung. Ini apanya nanti? Buka quizzes. Biar cepat Bapak Ibu. Quizzes. Join my quiz. Iya, quizzes login. Bapak, coba dulu buka quizzesnya Bu. Gak apa-apa,
satu handphone 2 orang tapi kongsi ya. Itu game. Iya. Bu? Apa kodenya? Satu orang, Bu. Satu Itu kodenya? handphone bisa 2 orang. Itu kodenya. Apa kodenya, Bu? Ini A65, A64. Bu, ini di video, Bu. Kode ini, Bu. Enter kode itu ya, Bu? Ya, tunggu dulu. Harus saya mulai. Tunggu dulu, belum lagi. Bapak sama siapa kita sama? Yang internet TV ya. Wijis. Tolong bantu Bapak Rahmat. Ini dah. Oke, Jangan Wijis. Jangan ada wis di bawah ini. Yang mana, Bu? Yang bawah. Wis. Oh, sama itu background sama Wijis. Sama. Saya mulai. Iya, mulai. Saya tinggal mulai di sini tapi tunggu kawan. Deketin nama gue Ratna. Yang tertinggi akan saya berikan bonus 78. Bu, saya kasih bodinya ya. Masih berputar-putar. Mulai. Kalau nggak bisa Bu, satu handphone 2 orang boleh. Sabar. Jaringan. Ini Bapak ini menunggu. Iya. Login sabar. Ya udah. Ibu sama siapa? Kongsi aja Bu. Kongsi aja. Ya. Boleh. Buat nama ibu. Mulai. Apa yang tulis? Handphone mana yang udah login? Udah. Nggak usah semua Bapak Ibu. Kongsi aja. Masih dalam Wijis. Q. Aduh. Media bongkong. Sabar. Tenang. Angkat tangan dulu Bapak Ibu yang udah login. Biar tahu saya. Aku pertama Tiga login masuk. ini. Masuk. Oke, masuk. Kita mulai. Oke. Mulai. Jibril, Andika dan Nailanya ini baru 3. Tiga. Apa pertama situ? Ira, Ratna deh. Oke. 5. Cukup 5. Kaira udah, Bu. Iya, cukup 5. Ini pemainnya ini. Mana nama aku? Terima. Ibu nggak boleh lagi. Aku main Mulai. Kenapa bawa tekan? Mulai. Ada anak pemain, kita mulai 10 soal. Mana soalnya? 2, 1. Di situ. Jangan. Kita akan lihat siapa peserta menjawab benar pertama kali. Masukkan nama kamu tapi. Kita kasih tahu siapa yang paling pintar ini guru-gurunya ini. Andika benar. Ira. Ibu dia. Rana Dewi. Ayo Andika 2. Rana salah. Jibril. Pak Jibril. Naila kosong. Benar. Ayo. Jibril kasih jawab. Apa ini, Bu? Selamat masuk pariwisata. Ya. Ada yang belum bergabung tapi. Ya. Ini apa, Bu Yun? Serangan kelas ya. Serangan terus. Oke. Ini kayak apa ini, kayak yang pelajar di Medan itu ya, ngajak Ibu guru kuliah ini jaringan apa? ini Bu Yun, waktunya mengambil keputusan Iya, pilihan tidak. tentang Pak. Apa mau tentang? Terserah. Dari saya kelas. Iya. Oh Pak, dia dulu. Nah, dapat bom biru. Oh, kekebalan. Salah aku, Pak. Terus. Aku ada Bapak tekan tadi, coba Bapak ulangi lagi. Mata ya, Pak Jes. Lanjutkan game. Oh, benar awal. Mana pesan kodenya, Bu? Itu. Siapa tahu? Wah, Bu, yang ini yang mana jawaban kamu? Yang kayak gini masih soal. Udah siap. Udah dapat hasil. Udah. Enggak. Serangan kerasi. Baru salah. Kali lagi. Udah mengulang Mas. Yang mana, Bu, ini? Kok memukul? Andika pertama sama kamu. Kawan. No. Udah gimana? Serangan gagal. Apa ini, Bu? Balik ke pertanyaan. Rana memimpin. Hadir pagi saja lagi ibu sorong yang bunuh. Wow, benar aku. Siapa yang memimpin, Bu Yun? Ratna. Rana Dewi. Ira. Ibu Ira sekarang tertinggi. Siapa tertinggi, Bu Yun? Ratna. Ira. Oh, Ira. Ibu Ira nggak pernah salah. Itu masalah dia. Dia nggak salah kan? Salahnya ibu nggak salah. Iya.
dapat 2 poin. Iya. Oh gitu ya Bu Yul? Iya. Kalau salah berkurang poin. Iya. Ada Eko ini bilang dari tadi Bu Yul. Iya benar. Jibril benar. Mengapa pun Oke, terima seorang anak ini Udah salah Bu Yul. membuat data dalam langkah juga itu berjalan ke sana apa yang Letakkan dia, Kak. Ada saya pemainnya. Pilih aja, pilih aja. Pilih aja. Pilih orangnya Bu. logaritma dari pola tadi pola Logaritma. fokus deh Aku nggak bisa. Benar lagi ya? Ikri mau memimpin Pak. Benar lagi. Mana butuh? Nah, ayo, lagi. Andika Pratama nomor 1. Mana ada Andika? Andika nomor 3. Ini Bu, Mira Ardani memimpin 5.300. Mira ya. Karena Pak di belakang Andika baru 400. serangan klasik Melanjutkan soalnya. Nanti kalau pertemuan dengan selesai. Nggak jadi Kak Jumi dapat gombol. Cari tapi hati kalau dapat gombol Bu Yul. Habis soalnya. Bolos keluar. belum Udah diledakan. Sudah pasti Bu Solim, sudah berhenti Bu. Sama ini sama Bang Dika ini nilai. Habis Andika Pratama sih. Saya sih. Oh, ada sama tim itu Andika Pratama sih. Amin deh, habis kamu sudah. Awak namanya saya dari kita mana lagi ya kan? Aku gak sempat masuk. Aku nonton kamu udah pulang. Udah aman? Masih mengejarkan Bu Jakia. Mana bisa dipanjang? Bukan Oke. gini kan dari juga ya. Baiklah. Top. Pemain kita, nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jangan juara Oke. Andika Pratama 3, Hana 2, Ira 1. Sarah tetap Ira Sarah. Ira Udah dibagi-bagi. Terima